لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas segala limpahan dan rahmat karunia Allah yang Allah tabaraka wa ta'ala hingga saat ini masih memberi kepada kita semuanya. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala rahmat dan karunia Allah, karena sesungguhnya di antara karunia Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang mulia ini adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju ke salah satu rumah di antara rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Meskipun kegelapan yang kita tembus di pagi yang mulia ini, insya Allah kegelapan tersebut akan Allah ganti dengan cahaya. Rasulullah SAW bersabda: "Basyiril masya'ina fil dhulami binurit tammi yaumal qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju ke rumah Allah. Niscaya Allah akan menggantikannya dengan cahaya. Cahaya di dalam hatinya ketika ia hidup. Cahaya ketika dia meninggal dunia, diberi cahaya dalam kuburannya. Cahaya ketika di padang mahsyar, dan cahaya ketika ia berada di atas sirat. Maka berbahagialah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan dimudahkan melangkah ke rumah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan berbicara sebuah judul yang menurut kami ini merupakan sebuah judul yang sangat istimewa, yaitu tentang bagaimanakah kita memperoleh kebahagiaan. Tentu semua ma'asyiral muslimin dan muslimat yang muliakan Allah, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dicari oleh setiap manusia. Orang yang sehat, ia akan mencari bahagia. Orang yang sakit pun akan mencari bahagia. Laki-laki akan mencari bahagia. Perempuan juga mencari bahagia. Yang dewasa mencari bahagia. Yang anak-anak pun mereka mencari bahagia. Namun ada sebagian orang mereka menganggap bahwasannya kebahagiaan itu adalah berupa mobil yang mewah, rumah yang mewah, atau jabatan yang tinggi dan sebagainya. Dan ternyata banyak di antara kita setelah mendapatkan yang demikian itu, kadangkala kebahagiaan tak kita rasakan. Begitu banyak kita saksikan orang yang memiliki harta yang banyak, tapi ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan ternyata kebahagiaan yang hakiki bukan letaknya di situ. Lalu di mana letak kebahagiaan itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla?
Salah seorang ulama besar Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau pernah menjelaskan dalam salah satu kitab beliau bahwasannya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka beliau mengatakan seharusnya kita harus menghadirkan 3 perkara dalam kehidupan kita, dan itu merupakan kunci daripada kunci kebahagiaan. Kata beliau, "Idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adznaba istaghfar." Itu kunci kebahagiaan. Yang pertama kata beliau, kalau kamu ingin bahagia, maka jadilah orang yang ketika diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuatu, maka engkau akan bersyukur. Apabila engkau diberi oleh Allah berupa nikmat, maka engkau bersyukur. Dan apabila engkau dicoba oleh Allah, maka engkau akan bersalah. Dan apabila engkau jatuh di dalam dosa, maka engkau beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan 3 daripada kunci kebahagiaan. Maka di kesempatan yang mudah ini kita akan bahas satu persatu tentang 3 kunci kebahagiaan tersebut. Yang pertama kata beliau, apabila engkau diberi nikmat oleh Allah, maka engkau akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita berbicara tentang masalah nikmat, maka kembali apa yang kita katakan tadi, banyak orang yang menganggap nikmat itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Rumah, kendaraan, ataupun harta-harta kita, emas, perak, dan lain-lain. Sebagian kita menganggap itu adalah nikmat yang sejati. Betul, itu merupakan nikmat. Tapi perlu kita ketahui, sesungguhnya nikmat Allah itu, kata para ulama, dibagi kepada 2 macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan nikmatul zahirah. Yang kedua, ada yang disebut dengan nikmatul batinah. Apa itu nikmatul zahirah? Nikmatul zahirah itu adalah nikmat Allah yang tampak. Nikmat Allah yang bisa kita lihat dengan mata kita. Itu disebut sebagai nikmatul zahirah. Mobil, rumah, kebun, tanah, jabatan yang kita miliki, itu merupakan nikmatul zahirah. Namun ingat, di sana ada yang lebih agung daripada nikmat zahirah ini, yang disebut dengan nikmatul batinah, nikmat batin. Itu nikmat yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Apa itu? Berupa iman, taqwa, istiqamah. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah. Itu merupakan nikmatul batinah, nikmat yang tersembunyi. Dan sungguh demi Allah, kata para ulama, nikmatul batinah, nikmat yang tersembunyi, itu lebih berharga bagi seseorang daripada nikmatul zahirah. Kalau seandainya kita hari ini tak memiliki rumah yang mewah, tidak memiliki mobil yang mewah, tidak memiliki aset yang banyak, tapi kita punya iman, kita punya takwa, kita punya hidayah, demi Allah, itu justru lebih berbahagia bagi kita. Itu justru lebih berharga kepada kita daripada nikmatul zahirah yang dimiliki oleh seseorang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita hari ini, kadangkala kita jangankan nikmatul batinah, nikmatul zahirah saja belum mampu kita syukuri atas pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Salah satu nikmatul zahirah yang jarang sekali orang mensyukurinya adalah nikmat ketika ia masuk ke dalam kamar mandi. Banyak orang menganggap membuang hajat itu atau BAB itu adalah seakan-akan sebuah rutinitas biasa, bukan sebuah nikmat. Padahal kalau kita bayangkan, kalau kita mau berpikir, itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu, seseorang ketika memasuki kamar mandi, diajarkan oleh Rasulullah SAW doa kepadanya. Apa doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ketika seseorang keluar di kamar mandi, apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Doa yang sangat singkat sekali. Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Kenapa seseorang ketika ia keluar di kamar mandi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah ghufranak, memohon ampun kepada Allah. Apa kaitannya memohon ampun kepada Allah dengan keluar di kamar mandi? Subhanallah. Salah seorang ulama besar, Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala, beliau pernah menjawab tentang pertanyaan tersebut. Kenapa ghufranak diajarkan Rasulullah? Kata beliau, kenapa kita meminta ampun kepada Allah di saat kita keluar di kamar mandi? Jawaban yang pertama kata beliau, karena seseorang ketika memasuki kamar mandi dan ketika ia berada di kamar mandi, maka terputuslah daripadanya itu zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak bisa berzikir dengan mengucapkan dengan lisan kita di kamar mandi. Karena memang di kamar mandi tidak boleh seseorang itu menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi, jawaban tersebut dikritik oleh sebagian para ulama. Dan mereka mengatakan, zikir itu kalau tidak bisa kita ucapkan dengan lisan, maka bisa kita baca di dalam hati kita. Maka ketika seseorang di kamar mandi, dia bisa membacanya dengan dalam hatinya, tanpa membaca dengan lisannya. Namun beliau menjawab dengan jawaban yang kedua. Kenapa ghufran? Kenapa kita mohon ampun kepada Allah di saat kita memasuki kamar mandi? Karena di saat seseorang keluar daripada kamar mandi, dia ucapkan ghufran, ya Allah, aku memohon ampunan darimu ya Allah, karena kurangnya rasa syukurku kepadamu terhadap nikmat yang baru saja engkau berikan kepadaku. Ternyata itu jawaban yang lebih tepat. Kita mohon ampun kepada Allah. Karena kenapa? Karena kurangnya rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang baru saja Allah berikan kepada kita. Maka kita dianjurkan, disyariatkan untuk mengucapkan doa ghufranaka. Betapa banyak kita hari ini sangat kurang bersyukur atas nikmat ini. Padahal ini nikmat yang sangat agung. Mungkin ada di antara jamaah yang berprofesi sebagai seorang dokter. Dia akan tahu begitu agungnya nikmat buang hajat ini. Nikmat BAB, nikmat buang air kecil. Sehingga dikisahkan oleh sebagian para ulama tentang sebuah kisah seorang raja yang sangat cinta kepada para ulama. Kemudian raja tersebut mengundang ulama ke istananya. Kemudian ada salah seorang di antara ulama bertanya kepada raja tersebut, wahai raja, kalau seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi cobaan kepadamu berupa engkau tidak bisa makan, mau enggak engkau serahkan setengah kerajaanmu itu, engkau berobat, lalu engkau bisa makan? Maka apa kata raja tersebut? Demi Allah,
saya akan menyerahkan setengah kerajaanku untuk berobat, kemudian aku sembuh sehingga aku bisa makan. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah wahai raja. Katakanlah wahai raja, engkau sudah sembuh dari penyakit itu, engkau sudah bisa makan. Lalu setelah engkau bisa makan, ternyata Allah berikan cobaan kepadamu dengan cobaan yang lain. Engkau tidak bisa mengeluarkan apa yang engkau makan. Mau enggak engkau serahkan sisa dari setengah kerajaanmu itu, agar engkau bisa berobat, kemudian engkau sembuh dari penyakit tersebut, yaitu penyakit tidak bisa mengeluarkan kotoran. Maka apa kata raja tersebut? Demi Allah, aku akan menyerahkan setengah sisa daripada kerajaanku. Yang penting aku bisa mengeluarkan kotoran apa yang aku makan. Subhanallah. Kata para ulama tersebut, wahai raja, ternyata kerajaan yang begitu megah, yang begitu agung yang engkau miliki hari ini, yaitu tidak lebih daripada sesuap makanan yang engkau makan dan kotoran yang engkau buang. Ternyata kerajaan yang engkau miliki yang begitu besar itu tidak lebih daripada sesuap makanan yang engkau makan dan apa yang engkau keluar. Itu nilai kerajaan. Subhanallah. Menunjukkan begitu agungnya nikmat ini, jemaah dimuliakan Allah. Akan tetapi jarang sekali di antara kita yang mensyukuri nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini merupakan nikmat Allah tabaraka wa taala, maka syukurilah nikmat Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, seseorang itu dikatakan bersyukur atas nikmat Allah apabila ia itu memenuhi 3 rukun dalam bersyukur. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, la yakunu syukru syukran illa bitawaffurihin. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah kecuali dia itu bisa memenuhi 3 rukun daripada rukun syukur. Apa 3 rukun tersebut? Yang pertama, ia meyakini bahwasannya seluruh nikmat itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Itu rukun pertama. Dia meyakini dalam hatinya bahwasannya seluruh nikmat yang ia dapatkan dalam hidupnya itu semata-mata datang dari Allah tabaraka wa taala. Maka ingat, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan disebabkan karena kecerdasan kita, bukan disebabkan karena kepintaran kita, bukan itu. Apapun yang kita miliki hari ini itu semata-mata datang dari Allah tabaraka wa taala. Karena fakta yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, jemaah dimuliakan Allah, banyak orang hari ini kadangkala ia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi dia menjadi leader dan di dalam sebuah perusahaan. Bahkan kami pernah mendapati berita, ada orang yang jangankan ia tidak bisa membaca menulis, ia ketika tanda tangan pun itu berubah-ubah. Kalau ia mau tanda tangan, maka ia harus membuat seperti stempel. Kalau tidak, akan berubah-ubah tanda tangan. Artinya, ia itu orang kalau dari segi ilmu sangat kurang ilmunya, tapi dia bisa menjadi pemimpin perusahaan. Karena kenapa? Karena atas izin Allah semuanya. Maka janganlah kita menggantung segala nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini karena kehebatan kita, karena kecerdasan kita, kepintaran kita, atau karena kesungguhan kita di dalam mencari rezeki tersebut. Jangan, jemaah. Itu adalah bagaikan Qarun. Qarun itu seperti itu. Ketika dia diminta sesuatu untuk dikeluarkan daripada hartanya, dia akan mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Yang aku dapatkan semua itu disebabkan karena kecerdasanku yang aku miliki. Subhanallah. Maka janganlah kita menjadi Qarun yang menisbahkan nikmat yang didapatkan
pada yaitu kecerdasannya, pada keuletannya dalam bekerja dan lain-lainnya. Ini pertama, rukun yang pertama. Maka sandarkan semua nikmat itu semata-mata datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun rukun yang kedua, dikatakan seorang bersyukur kepada Allah, ia ucapkan dengan lisan, dengan ucapan di dalamnya mengandung rasa syukur. Diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, ada sebuah ungkapan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan Alhamdulillah atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun di sana ada ungkapan syukur yang lebih sempurna, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, lebih sempurna. Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Apa ungkapan syukur yang sangat sempurna? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka kalau kita mendapat nikmat dari Allah, alangkah baiknya kita ucapkan ucapan ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka amal-amal saleh itu menjadi sempurna. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun kalau kita tidak bisa menghafal ungkapan ini, boleh kita ucapkan dengan ungkapan alhamdulillah saja. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimuliakan Allah, ini rukun syukur yang kedua. Adapun rukun syukur yang ketiga, ini merupakan rukun syukur yang sangat berat. Apa itu? Yaitu mengamalkan dengan anggota badan kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta, kita keluarkan nikmat tersebut dalam rangka fi sabilillah, di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah kita memberi bantuan kepada orang miskin, kepada orang fakir, kepada penuntut ilmu, kepada orang-orang yang membutuhkan, ataupun kita gunakan nikmat harta tersebut untuk kita gunakan menjadi sarana kita beribadah kepada Allah, kita umroh, kita haji. Ya, bagi kita yang belum daftar haji, kita punya kelebihan harta oleh Allah yang diberikan oleh Allah, maka segeralah daftar haji. Bentuk syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Azza wa Jalla. 3 rukun ini adalah rukun syukur. Barang siapa yang memenuhi 3 rukun ini, maka dia dikatakan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Apabila salah satu dari 3 rukun ini hilang pada seseorang, maka dia tidak dikatakan ia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada seorang meyakini nikmat datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ia ucapkan ucapan syukur ketika mendapatkan nikmat tersebut, tapi dia tidak pernah berbuat dengan anggota badannya. Sedekahnya enggak pernah, umroh enggak pernah, ataupun melaksanakan kewajiban itu pun dia lalaikan, maka ia tidak dikatakan sebagai orang bersyukur kepada Allah. Ataupun dia sangat rajin ibadah kepada Allah, namun dia meyakini nikmat itu datang daripada Allah, dia tidak mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, juga tidak dikatakan sebagai hamba Allah bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Ini merupakan hal yang perlu kita ketahui. Jadi rukun syukur itu ada 3, maka ini harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kunci kebahagiaan yang pertama. Apabila diberikan kepada kita nikmat Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka engkau adalah orang yang paling bahagia. Kunci yang kedua, apa kata beliau? Wa idza tuliya sabara. Apabila engkau diuji, diberi cobaan oleh Allah, maka engkau akan bersabar. Coba dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesabaran itu merupakan sebuah amalan yang sangat agung si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa sabar itu menjadi amal yang sangat agung? Karena sesungguhnya Allah telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran, orang yang sabar itu kelak dia akan diberikan pahala oleh Allah dengan pahala yang tidak ada batasnya. Ada beberapa amalan
yang kalau kita lakukan, kita akan diberi pahala yang enggak ada batas pahalanya. Yang pertama sabar. Yang kedua puasa. Kata Rasulullah, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan aku yang akan memberi ganjaran kepada orang berpuasa. Rasulullah enggak menceritakan di situ berapa banyak pahala orang yang berpuasa. Menunjukkan begitu banyak berarti. Tidak ada batasnya. Yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah. Barang siapa yang memaafkan orang lain, kemudian dia itu memperbaiki dirinya atau berbuat baik kepada orang tersebut, maka pahalanya diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa? Tidak diungkapkan di situ, menunjukkan tidak ada batasnya pahala tersebut. Namun sabar, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyediakan pahala bagi orang-orang yang sabar, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kalau sedekah ada batasnya. Yang baca Quran mendapatkan 1 huruf 10 kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah. Zakat, yaitu sedekah dan sebagainya, Allah ceritakan berapa banyak pahalanya. Tapi mengenai amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, tidak ada batasannya, menunjukkan begitu besar. Sabar jemaah dimuliakan Allah. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kesabaran di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena setiap kita pasti mendapatkan cobaan daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak ada cobaan dalam hidupnya. Bermacam-macam. Cobaan pada hartanya, cobaan pada rumah tangganya, cobaan pada anaknya, cobaan pada keluarga besarnya. Banyak sekali cobaannya. Tapi ingat, solusinya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita bersabar. Karena sabar atas cobaan itu hukumnya wajib. Sedangkan ridha atas cobaan itu hukumnya sunnah. Apa beda antara sabar dengan ridha? Kalau sabar itu seseorang mendapatkan cobaan, dia itu masih menyimpankan rasa sakit dalam hatinya. Seorang kita dicela oleh orang, kita sabar nggak mau membalas, tapi kita masih merasakan sakit apa yang dia cela itu. Berarti itu namanya sabar. Kalau ridha, dia itu tidak menyimpan rasa sakit dalam hatinya. Jika seorang diberi cobaan, diberi musibah, kemudian dia menerima musibah tersebut dengan penuh ridha, berarti dia tidak mengeluh. Dia yang menyimpan rasa sakit dalam hatinya. Hatinya plong. Itu disebut dengan ridha. Maka beda antara sabar dengan ridha. Maka kata para ulama, sabar dalam mendapatkan atau menghadapi musibah itu hukumnya wajib. Ridha ketika mendapat suatu musibah itu hukumnya sunnah. Masyaallah muslimin wal muslimat mulakan Allah, bagaimana kita menemukan rasa sabar dalam hati kita? Disebutkan oleh para ulama, di antara hal yang bisa kita lakukan agar bisa menemukan rasa sabar dalam diri kita di saat kita mendapat cobaan ujian dari Allah, dengan mengingat bahwasannya di sana ada orang yang iman mereka itu lebih kuat, lebih agung, lebih besar. Akan tetapi cobaan mereka itu lebih besar daripada kita. Ada orang yang imannya, takwanya, istiqomahnya itu lebih kuat daripada kita. Akan tapi mereka mendapatkan cobaan lebih dahsyat daripada kita. Mendapatkan musibah lebih besar daripada kita. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah para anbiya, para nabi alaihimussalam. Ya, ada enggak manusia yang lebih besar cobaannya daripada para nabi? Tidak ada. Karena Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita, sesungguhnya orang yang paling besar cobaannya, kata Rasulullah, mereka adalah para nabi. Maka disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW itu ketika sakit, itu rasa sakitnya itu bagaikan 2 orang di antara kita. Ada salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia datang kepada Rasulullah di saat Rasulullah sedang sakit. Kemudian dipegang kepalanya.
dan ia mendapatkan bahwasannya ternyata Rasulullah SAW merasakan demam yang sangat dahsyat. Dan ia katakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Wahai Rasulullah, engkau itu panasnya sangat panas sekali. Maka Rasulullah menjawab, ajal, iya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku itu kalau demam itu 2 kali lipat panasnya daripada kalian. Itu Nabi SAW. Padahal imannya lebih kuat daripada kita, takwanya lebih takwa daripada kita, tapi beliau merasakan musibah yang lebih dahsyat daripada kita. Bagi kita yang dicoba oleh Allah berupa disempitkan kepada kita ekonomi kita, ingat di sana mereka yang lebih kuat imannya, ternyata mereka mendapatkan cobaan dari segi ekonomi lebih dahsyat daripada kita. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah diceritakan kepada kita. Beliau pernah berkata kepada salah seorang keponakannya, Urwah. Apa kata beliau kepada Urwah? Ya Urwah, sesungguhnya di rumahku itu pernah tidak hidup api di dapur selama 2 bulan. Selama 2 bulan api gak pernah hidup di rumahnya. Karena kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Lalu Urwah bertanya kepada Ibunda Aisyah, lalu apa yang kau makan wahai Ibunda? Maka beliau menjawab, yang kami makan hanyalah kurma dan air yang kami minum. Subhanallah. Itu keluarga Rasulullah yang sebab beliau kita hari ini bisa seperti ini, bisa duduk di masjid yang megah ini, bisa mendengar kajian, bisa salat dengan khusyuk, bisa merasakan kebahagiaan. Subhanallah. Ternyata dulunya di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam hidupnya sangat-sangat sederhana sekali. 2 bulan pernah dapurnya tidak pernah hidup api. Karena tidak ada sesuatu yang bisa beliau masak. Maka jangan heran ada sebuah riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita ketika beliau di pagi hari bertanya kepada Ibunda Aisyah, apa yang ada di sisimu? Ibunda Aisyah menjawab, tidak ada sesuatu ya Rasulullah. Kalau begitu aku berarti berpuasa hari ini. Subhanallah. Sederhana sekali. Bahkan diriwayatkan juga dalam sebuah riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang menggali parit Khandaq. Tiba-tiba sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sebuah batu yang sangat besar sekali. Batu besar. Kemudian mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya di parit tersebut ada batu besar, kami tidak sanggup menyingkirkan batu tersebut. Rasulullah SAW menjawab, ta'al, sinilah, ana nazil, saya akan menyingkirkan batu tersebut. Maka Rasulullah SAW mengambil linggis jamaah, mengambil linggis. Di saat beliau mengambil linggis, kemudian beliau mengangkat linggisnya ingin memecahkan batu tersebut. Dan ternyata para sahabat Nabi SAW melihat di perut Rasulullah SAW ada batu yang beliau ikat. Karena kenapa? Karena menahan rasa laparnya. Ya, menahan lapar. Subhanallah. Tidak ada manusia sebenarnya yang paling pantas untuk hidup dengan makanan yang lezat, dengan tempat tidur yang nyenyak, sebenarnya Rasulullah SAW. Tapi kehidupan Rasulullah SAW sangat sederhana sekali. Maka bagi kita yang sedang dicoba dengan ekonomi kita, penghasilan kita kecil atau enggak ada penghasilan sama sekali, yang kita makan sehari-hari hanya berupa nasi atau ikan asin, bersyukur kepada Allah. Ada orang yang lebih kuat imannya daripada kita, tapi mereka cobaannya lebih besar daripada kita. Maka itu bisa menumbuhkan rasa sabar kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat, bagaimana cara menumbuhkan rasa sabar? Dengan mengingat jemaah dimuliakan Allah. Orang yang bersabar itu akan diberikan balasan yang sangat besar. Bahkan bisa-bisa
diberikan belasan berupa syurga Allah tabaraka wa taala. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang wanita yang berkulit hitam datang kepada Rasulullah. Ia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini punya penyakit wahai Rasulullah." Penyakit apa? Penyakit yang mana ketika penyakit itu datang kepada aku, maka auratku tersingkap wahai Rasulullah. Aku bagaikan orang gila. Penyakit ayan namanya. Penyakit ayan itu kayak penyakit orang disantet dengan orang lain. Ya, itu kayak penyakit orang yang dirasuki syaitan. Maka wanita tersebut berkata kepada saya, "Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku." Berdoalah kepada Allah untukku. Maka apa jawab Rasulullah? "Wahai wanita, mau enggak engkau bersabar atas penyakitmu itu? Mau enggak engkau bersabar atas penyakitmu itu? Niscaya Allah akan memberikan surga kepadamu. Kalau tidak, maka akan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala." Maka jawaban wanita itu, "Ya Rasulullah, aku bersabar saja. Tapi tolong mohon atau berdoa kepada Allah agar ketika penyakit itu datang kepadaku, auratku itu ditutup oleh Allah tabaraka wa taala." Itu saja permohonannya. Kalau enggak sembuh enggak apa-apa. Karena dia jamin masuk surga kalau dia sabar. Ya, maka oleh sebab itu juga dimuliakan Allah. Orang yang bersabar, syurga Allah tabaraka wa ta'ala akan menanti. Yang terakhir, ma'asyarul muslimin yang disebutkan Allah, kunci kebahagiaan terakhir adalah wa idza aznaba istaghfara. Apabila ia berbuat dosa, dia langsung beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa arti istighfar? Istighfar yang kita pahami hari ini itu artinya adalah memohon ampun kepada Allah. Iya, itu salah satu makna istighfar. Tapi di sana ada makna lain daripada makna mau sekadar mohon ampun kepada Allah. Istighfar juga memiliki makna selain kita mohon ampun kepada Allah, juga memiliki makna istighfar itu adalah kita memohon kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita. Jadi bukan hanya sekedar mohon ampun, tapi kita juga memohon agar Allah tabaraka wa taala menutup aib-aib kita. Karena dalam kehidupan kita hari ini jemaah dimuliakan Allah, orang memandang kita hari ini menjadi orang yang mulia. Apa sebabnya? Sebabnya karena Allah menutup aib kita. Coba Allah buka satu saja aib kita, maka orang akan lebih fokus kepada aib kita daripada kebaikan yang kita lakukan. Maka kita beristighfar kepada Allah. Kita ucapkan astagfirullah. Astagfirullah itu kita lazimi di kehidupan kita. Kalau kita jatuh dalam kesalahan, ataupun tidak jatuh dalam kesalahan pun, kita senantiasa mengucapkan istighfar. Karena setiap kita pasti bersalah, pasti berbuat dosa. Ada dosa hati, ada dosa lisan, ada dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Ataupun kita mengucapkan istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini disebut dengan sayyidul istighfar. Kalau kita belum bisa menghafalnya, bisa kita baca, cari di HP sayyidul istighfar, ya judulnya, ataupun kalau kita juga enggak sanggup membacanya, sanggup kita ucapkan astagfirullah. Itu kita lazimi, insyaallah kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Jadi jemaah dimuliakan Allah tabaraka wa taala, 3 kunci kebahagiaan ini perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Bersyukur ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, bersabar apabila kita diberi cobaan, beristighfar di saat kita jatuh di dalam kesalahan dan jatuh dalam dosa. Semoga apa yang kami sampaikan di kesempatan yang mulia ini bermanfaat terutama untuk diri kami pribadi dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di rumah Allah yang mulia ini. Maka hanya ini dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Barakallahu fiikum.